masyarakat Indonesia berpandang bahwa oh ini pemimpin yang jelek gitu, oh nanti harus ganti pemimpin yang lebih baik gitu. Sebenarnya nggak mungkin terselesaikan gitu. Karena memang sistemnya melahirkan presiden yang penyamun. Penyamun tuh ya perampok ya. Pebunda. Itu pebunda atau bisnis. Nah kita sebagai seorang muslim ya, di mana ya Allah dan Rasulnya udah clear ya, bahwa Islam itu mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, ya kan? Urusan tidur aja, urusan kamar mandi aja, urusan suami istri aja, coba ada aturannya kan? Nggak boleh di mana kita berhubungan dengan istri ya, mohon maaf nih yang belum punya istri, yang masih goib. Ini kan minimal ya, minimal kita memahami ekonomi Islam secara general seperti apa, kita minimal memahami fakta-fakta tadi itu seperti apa, sehingga kita di malam hari ini bisa menyikapi isu ini dengan baik, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar, ya kadang-kadang teman-teman semuanya, jadi momentum ini itu punya kemanfaatan. Kembali lagi tadi Mas Ustadz Hussein, bayangkan misalnya nih ya, Bulagukan itu nggak balik ke Mongol tapi ikut bertempur di situ di Ain Jalut, belum tentu Kutus itu menang ya, karena Kutus itu melawan cuma selevel komandannya aja. Bulagukan balik, jadi ada pemilihan kan waktu itu kayak gitu. Itu momentum sehingga Kutus bisa menang. Ini momentum, apa kita bisa memanfaatkan nggak? Bayangin aja kalau Kutus nggak tahu bahwa Bulagukan untuk balik ke Mongol untuk pemilihan kan, itu kan ya bisa jadi itu, ya. Nah, iya artinya kayak gitu, belum tentu Sultan Kutus itu ya, dan tim Mamluknya itu akan menang melawan Mongol, belum tentu. Kayak gitu. Itu yang harus jadi kesadaran kita juga, memanfaatkan momen itu, karena itu momentum itu ya. Jadi yang ini teman-teman ini pemuda itu Saya ya, tadi kan udah tentang arah pergerakan. Sekarang saya mau mengawali dari POV mahasiswa gitu. Karena yang kita bahasnya apa sih? Kalau dari sudut pandang saya sebagai anak PWK gitu, konflik konflik yang terjadi di Papua itu tuh karena ada dua masalah menurut saya. Pertama tuh kontribusi masyarakat, jadi pemerintah ini nggak memberdayakan masyarakat yang ada di sana, memberikan peluang kepada masyarakat agar program yang dilakukan di Papua ini bisa bermanfaat pada rakyat Papua itu sendiri gitu. Kedua, masalah kedua yang ada di Papua ini adalah pemerintah dalam membuat proyek strategis nasional ini condong berpihak pada kroni-kroninya saja. Jadi bukan untuk kepentingan nasional secara umum gitu. Misal berpihaknya kepada rakyat, tapi ya tadi dorongan untuk mengadakan PSN ini ya salah satunya untuk kroni-kroninya gitu. Dan sebenarnya menurut saya eksploitasi itu boleh-boleh saja. Eksploitasi sumber daya alam ini diperbolehkan gitu. Tapi dengan proporsi-proporsinya. Kalau di PWP itu sendiri itu dalam merencanakan pembangunan itu kan harus ada aspek sosialnya, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, dari proyek di Papua ini, saya melihat ini cuma aspek ekonomi aja yang diperlihatkan gitu, yang dipertimbangkan. Sedangkan aspek sosial dan juga ekonomi ini lingkungan ini dibiarkan gitu. Nah, karena hanya mementingkan aspek ekonomi ini, maka nggak salah kalau misalkan akhirnya ada konflik di Papua ini. Terus
masalah ini pun karena tadi ya masalah ini berakar dari kepentingan ekonomi aja, di mana ada, kalau di ilmu ekonomi ada supply and demand, permintaan dan juga penawaran. Yang itu tuh termasuk pada pandangan materialis di mana ya orang hanya memandang dari aspek materi saja. Sedangkan kalau kita nanti memakai pandangan selain tadi ya kapitalis, aspek ekonomi ini ya, supaya demand ini bisa dikelola dengan baik gitu. Jadi tidak hanya mementingkan pikiran materinya saja. Dengan dengan kita bisa menyeimbangkan aspek sosial tadi, ekonomi dan juga lingkungan. Menurut saya konflik yang ada di Papua ini bisa diselesaikan, bisa bisa teratasi gitu ya. Dan tambahan mungkin ya, salah satu kenapa konflik ini ada ya karena si gemoy ini emang pandangan saya itu emang dia tuh berbisnis gitu. Jadi bagaimanapun kalau kita mengandalkan kemudian memimpin saja, seperti masyarakat Indonesia berpandang bahwa ini pemimpin yang jelek gitu, nanti harus ganti pemimpin yang lebih baik gitu. Sebenarnya nggak mungkin terselesaikan gitu, karena para pemimpin ini punya dorongan atau motivasi yang kurang lebih akan sama gitu dengan rezim yang saat ini memerintah. Kan sudah terbukti bahwa dari zaman Soeharto kemudian sampai sekarang Pak Prabowo, hal-hal tersebut tetap aja terjadi. Jadi menurut saya tadi pemimpin bukan solusi dari permasalahan ini. Itu aja sih. Yang kita inginkan kan seperti itu dari masalah di POV-nya masing-masing ya, PWK. Ketika gimana sih secara umum anak PWK mandang soal ini gitu kan ya, pasti di sudut pandang ada keahliannya. Nah sekarang anak HI gimana nih? Saya ngomong nggak ini? Sebenarnya tanggapan saya terhadap ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di awal. Itu sistem yang menyebabkan kenapa siap ganti presiden tuh tidak menyelesaikan masalah, karena memang sistemnya melahirkan presiden yang penyamun tuh ya perampok ya. Pegundal pebisnis mungkin Ini lebih dari kiri ini. mungkin ini agak ekstrim saya bilang. Pancasila itu sekarang tuh tempatnya itu ya di tempat sampah kalau saya jelaskan, dan akan diambil tuh hanya untuk kepentingan kampanye saja. Setelah terpilih ya dibuang lagi ke tempat sampah, baik bagi masyarakat maupun ke pihak presiden, legislatif sama MK ya buang aja ke tong sampah itu barang. Sia-sia aja jadinya bapak pendiri bangsa yang menyusun. Jadi ini dimulainya tuh memang dari masuknya kapitalisme Indonesia ya. Dimulai dari era Soeharto tuh dengan mafia Berkeley-nya, dengan pandangan Washington. Bapaknya Prabowo? Iya, bapaknya Prabowo itu. Yang bapaknya Prabowo. Kalau Sumitro tuh kurang ya. Yang lebih itu kelompoknya Ali Wardana, Wijoyo Didi Sastro, Emil Sah yang masih hidup tuh Emil Salim tuh. JP Sumarlin. Itu JP Sumarlin dan lain-lain. Tidak catatan pun para capi. Yang mulai mencetuskan pembangunan nasional ya. Jadi dengan paradigmanya itu efek menetes ke bawah. Jadi yang kaya itu ya dimodalin aja itu. Biar
kekayaan mereka tuh netes ke bawah ke masyarakat itu. Faktanya, Ada sengaja ya. faktanya kan enggak. Lari kesuwe, mungkin lari kesuwe suang mungkin. Nah, gitu. Kemudian tahun 98 ini ya malah Soeharto lengser, reformasi terjadi. Yang terjadi itu lebih parah lagi malah, bukan reformasi yang terjadi tapi deformasi. Kalau reformasi kan seharusnya lebih bagus ya, sesuai. Ini tambah Nah ini deformasi ya, hancur berantakan aja. Karena memang semakin liberal. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, nah ini mungkin pernyataan ya, pernyataannya Sri Bintang Pamungkas tadi. Ya Habibie sendiri yang langsung menelpon pihak Amerika Serikat kan, sampai bisa LSM itu berbondong-bondong tuh waktu perumusan amandemen itu. Ya mahasiswa 98 itu ya kok mungkin cara berpikirnya kurang canggih ya mungkin ya. Kok bisa-bisanya undang-undang dasar tuh jadi kambing hitam ya, padahal Soeharto-nya yang bermasalah itu. Nah, jadi di situ membuka pintu masuk. Ya alhasil 4 kali amandemen jadilah undang-undang dasar yang sangat pro kapitalis dan liberal ya gitu ya. karena undang-undangnya dibuat berdasarkan kesepakatan dan suara wakil rakyat. Amerika Gitu kan ya. Kalau saya nambahin begini, ini tadi yang disampaikan ya. Kalau sudah bicara, kalau bicara ilmu, semua itu sama. Ilmu ekonomi, ilmu apa, rancangan negara. Cuma yang membedakan tuh Pak, pendekatan. bukan sistem yang digunakan. Coba ya, namanya ilmu ekonomi semua sama kok. Gimana caranya dapat Ya. untung? Pendekatan. Ada. Nah, yang membedakan modelnya itu adalah sistemnya. Ya. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam. Ya kan? Nah, di situ apa? Sistem itu sudah yang mempengaruhi itu adalah bukan ilmu lagi, tapi pandangan hidup atau ideologi. Ya dong. Coba kalau kita pikir, kalau bicara ilmu tata kota semua sama, sepakat. Tapi sistem tata kota yang digunakan itu yang akan membedakan. Ya, bisa diindra ya, bisa dipahami ya. Iya. Ah, kalau bicara kapitalis ya, yang penting cuan. Nah, nggak ada lagi namanya sosial, nggak ada namanya lagi masyarakat dan sebagainya. Itu cuman bahasa antum itu topeng, ya kan? Digunakan untuk momen-momen 5 tahunan, ya kan? Yang kedua coba dilihat. Nah, justru itu maksud saya. Ketika rakyat tidak dilibatkan, ya, ketika rakyat tidak setuju, tapi pada faktanya atas nama PSN, ya kan? Itu. Jadi, berarti fakta dari rakyat oleh rakyat untuknya, apakah untuk rakyat itu benar? Kan nggak ada. Kalau itu benar diterapkan, faktanya ketika rakyat tidak mau BBM itu naik, ketika rakyat tidak mau tarif data listrik itu naik, apakah naik? Harusnya kan enggak dong. Kalau mengikuti teori dari oleh untuk rakyat. Nah, ini Taufi juga nih. Itu membuktikan fakta bahwa itulah bahasa antum tadi itu ilusi, tidak ada. Dan itu dikenal di Amerika bahwa bahkan di nenek moyangnya sendiri, ya demonstran itu kan coba. Jadi 90, jadi sistem ini hanya untuk 1% menguasai 99%. Ya, menguasai kekayaan segelintir orang, menguasai banyak orang. Nah, itu sistem kan. Nah, jadi dari sini ini bagus nih, artinya bahwa yang membedakan itu sekali lagi adalah sistem yang digunakan. Gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim, ya, di mana ya Allah dan Rasulnya udah clear, ya, bahwa Islam itu mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, ya kan? Urusan tidur aja, urusan kamar mandi aja, urusan suami istri aja, coba ada aturannya kan? Nggak boleh di mana kita berhubungan dengan istri ya, mohon maaf nih yang belum punya istri, yang masih goib. Itu aja ada aturannya kan? Coba, ini yang private kan?
urusan diri kita aja. Coba cara berpakaian, akhlak aja ada aturannya, apalagi mengatur sistem yang mengatur orang banyak. Maksud saya di situ. Artinya apa? Islam itu makanya tadi relate dengan kafah tadi itu sempurna. Ya makanya Rasulullah sebelum meninggal itu dia di pada terakhir itu kan, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian apa agama kalian. Bahkan tuh inadina idalul Islam dan seterusnya itu kan lihat di situ. Artinya apa? Dari A to Z itu udah bicara ya semua nggak lepas dari namanya Islam, dan itu semua bisa terkonversi jadi ibadah. Maksud saya di situ. Nah ini yang adik-adik semua, teman-teman semua ya, yang lebih muda daripada saya, yang lebih jos lagi kan, harusnya itu bisa itu tadi dengan keilmuan masing-masing itu semua nanti dengan kalian masing-masing itu ditarik POV-nya ke dalam Islam. Karena hanya Islamlah yang bisa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk manusianya toh, tapi untuk alam semesta, kan gitu maksud saya. Lah itu Iya, makanya nanti anak HI mau ngomong ini kan. Ngomong Oh. terus kapan dia? Oh, iya. sorry Orang kimia tuh yang ngomong. Ini kimia, kimia. Dosennya sama. Ya, dosennya sama.